Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria, NIM 242121505 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pengantar keamanan cyber dengan judul Analisis Keamanan Pengguna pada Aplikasi CapCut menggunakan pendekatan SIA-Triad. Latar belakang analisis. Pertama, CapCut adalah aplikasi yang dikembangkan oleh ByteDance, perusahaan yang sama dengan TikTok, dan penggunanya sudah lebih dari 200 juta pengguna aktif per bulan secara global di tahun 2023. Di Indonesia sendiri, hampir semua content creator, mahasiswa, bahkan pelajar SMA pakai CapCut. Nah, yang jadi masalah adalah CapCut itu tidak cuma alat edit video, dia juga menyimpan dan memproses data-data sensitif kita, mulai dari akun yang terhubung ke TikTok, video, dan foto pribadi yang kita upload ke cloud-nya, sampai data wajah kita yang diproses sama fitur AI seperti face enhancement. Dan karena CapCut terintegrasi langsung sama TikTok, kalau satu akun bermasalah, dampaknya bisa kedua platform sekaligus. Maka dari itu, saya menganalisis keamanan CapCut menggunakan pendekatan SIA-Triad yang merupakan standar keamanan internasional. Objek sistem dan fitur utama. CapCut punya beberapa fitur yang dari sisi keamanan itu cukup penting untuk diperhatikan. Yang pertama, sistem loginnya pakai OAuth 2.0. Jadi kita bisa login lewat akun TikTok, Google, atau Apple ID. Yang ini praktis, tapi juga punya resiko tersendiri. Yang kedua, ada cloud storage. Setiap proyek video yang kita buat bisa tersimpan dan disinkronisasi antar perangkat secara otomatis. Jadi kalau kita edit di HP, bisa dilanjut di tablet. Yang ketiga, ada fitur AI seperti hapus background otomatis, auto caption, dan face enhancement. Nah, fitur-fitur ini kemungkinan besar memproses data wajah kita di server mereka, bukan di HP kita sendiri. Dan yang keempat, ada marketplace template. Tempat creator lain bisa upload dan bagiin template-nya ke semua pengguna CapCut di seluruh dunia. Sekarang kita masuk ke konsep dasarnya. SIA-Triad itu terdiri dari 3 aspek utama. Confidentiality atau kerahasiaan. Data kita hanya boleh diakses oleh orang yang punya izin. Kalau data bocor atau disadap orang lain, berarti aspek ini dilanggar. Integrity atau integritas. Data tidak boleh diubah, dihapus, atau dimanipulasi tanpa izin. Kalau ada yang bisa ngacak-ngacak proyek video kita tanpa sepengetahuan kita, itu pelanggaran integrity. Availability atau ketersediaan, yaitu suatu sistem yang harus bisa diakses kapanpun kita butuhkan. Ketiga aspek ini tidak berdiri sendiri. Kalau satu dilanggar, biasanya aspek lain juga ikut terdampak. Analisis aspek confidentiality. Pertama, OAuth token hijacking. Jadi, CapCut pakai sistem login OAuth 2.0 yang terhubung ke TikTok. Kalau implementasinya tidak menggunakan standar keamanan yang namanya PKCE, maka ada celah di mana penyerang bisa mencuri kode autentikasi kita sebelum kita tukar jadi token login. Efeknya, satu serangan bisa jebol 2 akun sekaligus. Kedua, data biometrik dari fitur AI. Waktu kita
memakai fitur face enhancement atau hapus background, ada kemungkinan data wajah kita dikirim ke server ByteDance. Masalahnya, CapCut tidak pernah secara transparan menjelaskan apakah data wajah itu disimpan, berapa lama, untuk apa, padahal data wajah itu termasuk data sensitif. Ketiga, serangan MITM. Kalau aplikasinya tidak menerapkan yang namanya SSL pinning, penyerang yang ada di jaringan Wi-Fi yang sama dengan kita bisa komunikasi antara HP kita sama server CapCut. Token login, file yang di-upload, semua bisa terbaca. Analisis aspek integrity. Ancaman pertama adalah IDOR. Kalau CapCut menyimpan proyek kita dengan ID yang berurutan, misal nih, project 1001, dan seterusnya. Seorang penyerang yang sudah punya akun valid bisa coba-coba ganti angka ID itu di request-nya. Kalau servernya tidak ngecek kepemilikan dengan benar, dia bisa buka, modifikasi, bahkan hapus proyek milik pengguna lain. Ancaman kedua adalah supply chain attack lewat marketplace template. Kalau CapCut tidak melakukan pengecekan keamanan yang cukup terhadap template yang di-upload, template berbahaya bisa disebarkan ke jutaan pengguna sekaligus. Pengguna tidak bisa tahu apakah template yang mereka unduh itu aman atau tidak. Ancaman ketiga adalah tidak adanya audit log yang bisa diakses pengguna. Kalau proyek kita tiba-tiba berubah atau hilang, kita tidak punya cara untuk tahu siapa yang melakukan perubahan atau kapan. Analisis aspek availability. Ancaman pertama, pemblokiran regulasi. Kominfo saat ini sedang mengkaji regulasi terkait aplikasi asing, terutama soal di mana data warga negara Indonesia disimpan. Kalau suatu saat CapCut diblokir di Indonesia, semua proyek yang tersimpan di cloud-nya tidak bisa diakses lagi. Ancaman kedua, ketergantungan penuh pada cloud. Berbeda dari software desktop seperti Adobe Premiere yang bisa jalan penuh tanpa internet, banyak fitur inti CapCut butuh koneksi ke server. Di Indonesia, dengan kualitas internet yang tidak merata, ini sudah jadi masalah. Ancaman ketiga, serangan DDoS. ByteDance adalah perusahaan besar yang jadi target potensial serangan DDoS. Kalau server mereka kena, pengguna tidak punya informasi real-time soal kondisi layanan karena tidak ada status page public dari CapCut. Pada slide ini terdapat tabel temuan dan tingkat resiko. Dari 9 ancaman ini, 7 diantaranya berdampak langsung terhadap confidentiality. Ini bukti bahwa aspek kerahasiaan data adalah titik terlemah CapCut saat ini. Rekomendasi keamanan dan mitigasi. Untuk pengembangan CapCut, yang paling mendesak adalah 3 hal. Pertama, implementasi PKCE pada alur OAuth supaya token tidak bisa dicuri. Kedua, terapkan SSL pinning agar komunikasi antara aplikasi dan server tidak bisa diintercept. Ketiga, perkuat validasi kepemilikan data di server untuk mencegah IDOR. Untuk masalah biometrik, CapCut perlu transparan soal kebijakan penyimpanan data wajah. Untuk masalah geopolitik, solusinya adalah data residensi. Data pengguna Indonesia sebaiknya disimpan di server yang berlokasi di Indonesia.
supaya tidak ikut terdampak kalau ada pemblokiran di level internasional. Untuk kita sebagai pengguna, aktifkan MFA kalau tersedia. Jangan login pakai Wi-Fi tanpa VPN, dan rajin backup proyek ke perangkat lokal. Slide terakhir yaitu kesimpulan. Pertama, aspek confidentiality, terutama karena integrasi OAuth dengan TikTok dan pemrosesan data biometrik tanpa transparansi yang cukup. Kedua, aspek integrity punya ancaman yang cukup serius lewat celah IDOR dan marketplace template meskipun butuh kondisi tertentu untuk dieksploitasi. Ketiga, aspek availability, yaitu risiko geopolitik yang sangat relevan bagi pengguna Indonesia. Triad itu bukan 3 kotak terpisah. Kalau confidentiality dilanggar, bisa otomatis berdampak ke integrity dan availability juga. Oleh karena itu, analisis keamanan harus melihat ketiganya secara bersamaan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.